Salam Rahayu. Terima kasih masih bergabung bersama channel Mbah Sito Gendeng. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Mbah Sito Gendeng. Jumpa kembali bersama saya. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan, dalam pengamatan saya beliau adalah merupakan sosok suhu senior sebagai ciri khasnya, terutama tanah Jawa di wilayah Jawa Tengah ini ada sebuah gunung yang memiliki cerita 1000 cerita, 1000 makna, mungkin juga 1000 pembelajaran, yaitu adalah Gunung Lawu. Nah, di samping saya ini, beliau adalah Mbah Sito Gendeng, pelaku spiritual yang memang sudah sangat saya percayai sekali, dan saya menimba pengalaman dari apa yang beliau ketahui. Mari sama-sama kita dengarkan dari ungkapan beliau berkenaan dengan masalah misteri Gunung Lawu. Seperti yang kita tahu ya, di sana itu ada pasar setan, ada warung melihat kampung gaib. Saya sendiri. Mari sama-sama kita dengarkan kisah nyata misteri dari Mbah Sito Gendeng. Monggo, Mbah. Terima kasih. Ya, kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Lama tidak berjumpa, mungkin kesibukan masing-masing. Ya, ini kita akan bercerita tentang Sendang Pengatosan. Gunung Lawu yang berada di Gunung Lawu. Dipercaya Sendang ini dulu adalah tempat yang sangat sakral. Ya, sejarahnya adalah Sendang ini dicipta atau diadakan melalui daya cipta seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Brawijaya. Pada saat itu, Raja Brawijaya beserta prajurit-prajuritnya melakukan peperangan, dan ada beberapa prajurit yang terluka parah. Nah, pada saat itu Prabu Brawijaya V ini mencipta atau mensabdo suatu sendang yang dinamakan Sendang Pengatosan. Nah, Sendang Pengatosan akhirnya terciptalah sendang di situ. Nah, para prajurit yang terluka tadi diperintahkan oleh Sang Prabu untuk melakukan pembersihan luka-luka dan doa di tempat sendang tersebut. Ya. Setelah melakukan itu, keluarlah para prajurit-prajurit dan sehat, kuat seperti sedia kala. Dan lebih bersemangat. Sembuh dari luka-lukanya. Sembuh. Luar biasa. Nah, sendang tersebut sekarang kalau tidak salah ini berganti nama menjadi Sendang Gedang. Ya. Sendang Gedang yang awalnya Sendang Pengatosan menjadi Sendang Gedang. Nah, akhirnya mungkin masyarakat sekarang tahunya Sendang Gedang. Yang awalnya adalah namanya Sendang Pengatosan. Nah, di sini juga ada cerita, bahwasanya rekan saya bernama Kanjeng Suwardi, beliau ini seorang pelaku spiritual yang luar biasa. Nah, pada saat itu beliau sedang sakit
sakit, akhirnya berobat ke dokter, divonis sakitnya itu. Bahwasanya ini kalau tidak dioperasi tidak bisa. Karena beliau meyakini spiritual di Gunung Lawu, akhirnya keluar dari rumah sakit itu, beliau nekat melakukan perjalanan ke Gunung Lawu Untuk cari kesembuhan. untuk berdoa, untuk ritual, mencari petunjuk untuk penyakitnya tadi. Jadi ya mohon maaf, bukan untuk mencari kesembuhan ya, bukan berarti kita meminta kesembuhan di gunung ya kan. Nah, kita harus luruskan dulu bahwasanya mencari suatu petunjuk, mencari ketenangan diri, mencari spiritual, naiklah ke Gunung Lawu. Lah, petunjuknya dapat petunjuk bahwasanya untuk ke Sendang Pengatosan tadi. Nah, akhirnya di Sendang Pengatosan tadi, beliau Kanjeng Suwardi ini melakukan doa dan akhirnya mendapatkan petunjuk untuk membersihkan dirinya di dalam sekitar Sendang, di dalam lingkungan Sendang tersebut, dengan menggunakan air Sendang tentunya. Dan luar biasanya beliau langsung rasa sakit yang beliau rasakan langsung hilang seketika. Lah, pengalaman itu disampaikan kepada saya bahwasanya benar adanya, bahwasanya di Sendang Pengatosan luar biasa. Saya membuktikan sendiri, beliau bercerita seperti itu. Hingga saat ini beliau sembuh total dengan penyakitnya tersebut. Wah, ajaib sekali ya. Iya. Dan apa yang disampaikan ini betul-betul sangat memotivasi sekali, terutama orang-orang seperti saya, pelaku spiritual. Karena juga saya sendiri mengalami hal-hal yang aneh di Gunung Lawu, tapi juga melihat dari sejarah yang diuraikan tadi, memang saya sangat setuju sekali jika areal Gunung Lawu ini memiliki daya energi yang sangat besar sekali. Nah, entah apapun itu jalan ceritanya tadi, mungkin kalau dijabarkan sampai besok mungkin nggak selesai ya. Iya, betul. Prosesnya seperti apa dan puasa atau tidak dan sebagainya itu kan. Tapi pembelajarannya yang kita petik di sini dari penyampaian Mbah Sito Gendeng, bahwa tadi beliau itu sedang berikhtiar mendekat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Betul. Manut kretek hatinya, dia harus melakukan perjalanan ke Gunung Lawu sehingga melakukan pendekatan dengan Tuhan Sang Semesta dan mungkin melakukan ritual tertentu sesuai dengan tingkat keyakinannya, dan sebagaimana yang kita dengar bahwa dia memiliki kesembuhan. Seketika itu juga sembuh dan sakitnya itu hilang total ya Mbak. Total hingga saat ini. Hingga saat ini. Betul-betul ya, luar biasa sekali. Tetapi saya juga akan berpesan bahwasanya tidak bosan-bosannya kita harus saling mengingatkan bahwa di Gunung Lawu itu tidak boleh sembarangan, Mas. Apalagi menyombongkan diri. Kemampuan saya punya ajian ini, saya punya ilmu ini, saya pernah naik Gunung Lawu berkali-kali, saya pernah naik gunung sana, sudah biasa. Itu tidak boleh. Itu sangat berbahaya, itu sangat sakral sekali. Juga karena mengingat itu juga tempat sakral, mungkin kalau yang bawa pasangan ke sana itu sebaiknya juga harus memperhatikan norma-norma ya. Wah, itu sangat penting sekali. Iya. Sebelum naik Gunung Lawu atau gunung apapun, diharapkan untuk menjaga atau mempersiapkan diri. Dalam artian menata hati dulu, apakah sudah siap? Karena
oh saya ego saya masih ini, saya masih ini. Jangan dulu tentunya karena itu akan membahayakan. Ya. Bukan berarti kita itu akan menakut-nakuti atau bagaimana. Tentunya kita harus orang Timur harus mempunyai adab bahwasanya Gunung Lawu diyakini suatu tempat atau suatu wilayah yang punya energi yang tinggi, yang besar, tetapi kita kok berperilaku tidak semestinya, itu sangat berbahaya menurut saya. Ya. Nah, demikian. Begitu menarik sekali ya. Juga terutama untuk orang Jawa. Jadi Gunung Lawu itu di sini ada sepenggalan kisah ya dari Prabu Brawijaya yang kelima. Nah ini saya rasa ya kita menghargailah. Ini di samping mungkin ada kiat-kiat dari spiritual, tapi juga di sini ada nilai-nilai budaya yang meninggalkan kenangan-kenangan bersejarah ya Mbah ya. Betul sekali. Maka kita harus menghormati dan turut serta menjaganya. Betul sekali. Luar biasa. Terima kasih ini Mbah Sito Gendeng sudah mau berbagi pengalamannya, dan ini sangat bermanfaat sekali buat saya dan tentunya buat para pemirsa yang mungkin sedang membutuhkan pengembangan pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbah Sito Gendeng, juga untuk pemirsa. Kita jumpa pada konten selanjutnya. Matur sembah nuwun.